الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua hamba-Nya, yaitu berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Quran, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah di siang hari ini, jam ini, kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan yang namanya kehidupan. Kehidupan yang Allah berikan senantiasa. Kita ini sesama makhluk, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu saling membutuhkan, tentu saling memerlukan yang namanya nasihat menasihati. Karena tanpa ada yang menasihati dalam diri kita ini, maka kita ini akan selalu angkuh dalam diri kita. Kita akan selalu merasa diri paling baik, merasa diri paling pintar, merasa diri paling soleh, merasa diri ibadahnya paling rajin, merasa diri i'tikafnya paling istiqamah. Maka adalah salah seorang, adalah salah satu, adalah teman sahabat kita yang selalu akan menasihati kita. Ketika ada sahabat yang menasihati kita, ketika ada kerabat yang menasihati kita, ketika ada tetangga kita yang menasihati kita, tentu kita mendengarkannya apabila itu benar yang diberikan oleh saudara-saudara kita. Maka oleh karena itu kita dengar dan kita simak bagaimana malaikat Jibril alaihi salam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu," bahwasanya Jibril datang kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, bahwasanya isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, kerjakanlah sesukamu, hiduplah di dunia ini sesukamu apa yang engkau kerjakan. Isma syi'ta, tidak ada yang akan melarangmu, tidak ada yang akan menyetopmu. Maka ingat, ketika kita sudah mengerjakan sesuatu, ketika kita sudah hidup dan melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang buruk, maka ingat semua kita ini fa innaka mayyitun. Kita semua
semua pasti akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan sirna, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kesombongan? Untuk apa keangkuhan? Untuk apa jabatan tinggi lalu kita akan merendahkan saudara-saudara kita? Untuk apa ilmu tinggi lalu kita akan merendahkan saudara-saudara kita? Untuk apa kita mempunyai gelar orang-orang yang berilmu, orang soleh, namun kita sombong, takabbur, angkuh, merendahkan orang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ingat, fa innaka mayyitun. Ingatlah bahwasanya kita semua akan meninggal dunia. Maka siapkah kita akan menghadap kepada Allah? Ini pertanyaan bagi kita semua. Siapkah kita akan kembali kepada Allah? Sempurnakah ibadah kita yang kita kerjakan kepada Allah? Sudahkah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah? Sudahkah kewajiban kita kepada anak istri kita? Sudahkah mereka kita nafkahi zahir batinnya? Sudahkah kita sempurna semua itu? Hanya diri kita yang bisa menjawab semua itu. Hanya diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, untuk apa umurmu yang Allah berikan di dunia ini? Untuk apa selama Allah memberikan umur kepada kita di dunia ini? Apakah untuk maksiat? Apakah untuk ibadah? Apakah untuk salat? Apakah untuk yang baik? Tentu jawaban itu kita akan pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang Allah akan pertanyakan, bahwasanya untuk apa tubuh ini? Untuk apa kita manfaatkan tubuh ini? Pernahkah kita sujud di hadapan Allah? Pernahkah kita sujud di masjid Allah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Seringkah kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seringkah kita melaksanakan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan merenungkan diri kita sendiri ini. Yang ketiga, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala masalah ilmu. Untuk apa ilmu yang kita punya saat sekarang ini? Kita punya ilmu tapi kita tidak memanfaatkannya. Kita punya ilmu tapi kita tidak mengamalkannya. Kita punya ilmu namun kita sombong, namun kita angkuh bahwasanya semua orang bodoh kecuali saya. Wa na'udzubillah. Maka dalam Al-Quran yang mengatakan saya ada 4, yaitu Fir'aun, yaitu Qarun, iblis. Yang keempat, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Masa kita akan mengikuti mereka? Masa kita akan mengikuti Fir'aun? Masa kita akan mengikuti dari Fir'aun? Masa kita akan mengikuti daripada Qarun dan iblis la'natullah? Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk mengoreksi diri kita sendiri. Baikkah kita, manfaatkankah ilmu kita untuk orang lain? Tapi ingat, jangan kita mempunyai ilmu lalu kita akan membohongi orang, lalu kita akan menipu orang, lalu kita akan jual ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan bangga kita hanya menghafal Al-Quran, jangan bangga kita hanya menghafal hadis lalu kita akan melecehkan, lalu kita akan merendahkan orang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka yang terakhir, bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, yang kedua, apa pesan daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua yaitu wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Boleh kau cinta kepada istrimu, boleh kau cinta kepada anakmu, boleh kau cinta kepada hartamu, boleh kau cinta dengan duniamu, tapi ingat bahwasanya fa innaka mufariqun, kita akan berpisah dengan semua itu. Harta, istri, anak, rumah, mobil yang mewah kita punya saat sekarang ini di dunia ini, itu semua akan kita mufariqun,
kita akan semua berpisah dengan itu. Maka oleh karena itu kita punya harta, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semakin banyak harta kita, semakin banyak jabatan kita, tinggi jabatan kita, maka kita pun akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesan daripada nasihat daripada malaikat Jibril alaihissalam, yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan kau bekerja, silakan kau beramal, silakan kau apapun yang kau lakukan di dunia ini, silakan. Tidak ada yang melarang kalian, tidak ada yang melarang kita semua. Tapi ingat bahwasanya apa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, zalimi orang yang kita lakukan, bohongi orang yang kita lakukan, mencuri kita lakukan di dunia ini, ingat di akhirat besok kita akan majziyun bih. Kita akan mendapatkan balasan semua itu. Baik kita lakukan, maka baik pun pula kita akan temukan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah bahwasanya ada orang kafir, ada orang yang non-muslim, ketika mereka di padang mahsyar, mereka ingin cepat-cepat masuk neraka. Oh, belum tahu ternyata padang mahsyar di neraka lebih pedih daripada padang mahsyar. Maka oleh karena itu ketika pada waktu itu kita berlari ke Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa membantu kita, Nabi Isa pun tidak akan bisa membantu kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, angkatlah kepalamu. Kenapa ya Allah? Setelah itu Rasulullah sujud lagi kepada Allah. Maka Allah mengatakan, ya Rasulullah, angkat kepalamu. Ketiga kali Rasulullah SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, saya bersujud kepadamu. Saya ingin umat-umatku masuk surga bighairi hisab. Ya Rasulullah, tanpa engkau meminta, tanpa engkau bersujud, saya akan masukkan umat-umatmu ke dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang mengingkari, kecuali orang-orang yang durhaka, kecuali orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hadis ini bahwasanya wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Bahwasanya ketahuilah kemuliaan manusia, kemuliaan hamba Allah itu adalah ketika mereka bangun tengah malam untuk dia salat tahajud. Wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan hilangnya kehormatan manusia ketika mereka selalu meminta kepada sesama. Maka cukuplah kita meminta kepada Allah, cukuplah nasihat malaikat Jibril ini menjadi pedoman hidup kita, supaya kita ingat akhirat, supaya kita ingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah dan kita akan kekal besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini masuk surga bighairi hisab bersama baginda yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزورنا ومصطفى ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين. اللهم اغفر
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في إندونيسيا والمجاهدين أي في مكانهم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته